dibuka 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Korintus 15 ayat 17. Baca sama-sama. Ada lihat di atas itu? Dapat lihat tidak? 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak apa? Tidak dibangkitkan. Firman Tuhan ini dikatakan sia-sialah kalau Yesus tidak dibangkitkan. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan berarti Dia hanya seorang manusia biasa. Dan Dia bukan Allah kalau Dia tidak dibangkitkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Saat Dia mati, Dia katakan hari ketiga aku bangkit. Dan pada saat Dia bangkit pada hari yang ketiga, di situ Dia benar-benar Allah. Haleluya. Di situ Dia benar-benar berkuasa. Di situ Dia benar-benar raja di atas segala raja. Allah yang kekal. Dan bumi pun tidak bisa menahan Dia. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Allah kita yang kita sembah, Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan saudaraku, lebih hebat lagi saudaraku, pada saat Dia bangkit dari antara orang mati. Dia beberapa minggu yang lalu Dia datang kepada murid-muridnya dan Dia kembali untuk memberikan kembali gairah kepada murid-murid Tuhan. Sehingga pada saat Dia memberikan gairah dan Roh Kudus kepada murid-muridnya, pada saat murid-muridnya Dia memberitakan Injil Kristus, dan akhirnya mereka disesah, dihajar, dipukuli, dipenjarakan, dan disolimi sebagai murid-murid Yesus. Mereka tidak peduli. Bahkan Petrus sendiri dia katakan, kalau aku mati, aku tidak mau mati seperti guruku, tapi biarlah aku mati tangan kepalaku di bawah dan kakiku di atas. Wah, luar biasa disalibnya. Itulah persoalan murid-murid Yesus yang begitu luar biasa, dan mereka betul-betul tangguh dan benar-benar mereka percaya dan iman yang sungguh kepada Kristus. Dan saudaraku, akhir-akhir ini saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Apa yang terjadi saudaraku, banyak sekali saudara-saudara kita yang percaya kepada Tuhan, ya, yang dikatakan oleh seberang, katakan murtadin itu saudaraku, mereka yang murtadin, wah mereka mau dipenjarakan dan lain sebagainya, mereka tidak peduli. Yang penting mereka punya Kristus. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Engkau yang sudah percaya, peganglah Kristus dengan sungguh. Haleluya. Karena Dialah penjamin keselamatan hidupmu dan keselamatan hidupku. Pada saat kita tinggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Amin. Sebab itu kita nggak usah takut, karena Dia sudah menyatakan itu, bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia pada saat Dia bangkit pada hari yang ketiga itulah, saudaraku, ada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Sehingga kemenangan itu pun menjadi
milik kita sama-sama. Haleluya. Saudara memiliki kemenangan daripada Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Bagaimana Kristus menang, kita pun menang. Waktu murid-muridnya mereka sudah hopeless, tidak ada pengharapan, Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya itu. Matius 28 ayat 10 berkata, pergi katakanlah, pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan berjumpa dengan aku. Di sanalah mereka akan berjumpa dengan aku. Luar biasa. Jadi pada saat dia bangkit, dia suruh pergi ke Galilea, bertemulah aku di sana bersama dengan murid-murid yang lain. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Yesus, dia sungguh-sungguh dia berjanji kepadamu dan kepadaku untuk dia dapat melakukan perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, asal kita mau setia kepada Tuhan, maka dia bertanggung jawab untuk dirimu dan dirimu. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita baca orang yang setia kepada Tuhan untuk mendapatkan karunia dan anugerah, bahkan untuk mendapatkan berkat-berkat pemeliharaan Kristus dalam kehidupan mereka. Maka 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 bacakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28. Coba dibaca. Sekarang anak-anak tinggallah di dalam Kristus. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu. Kita akan memperoleh apa? Keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya, saudaraku. Anak-anakku tinggallah di dalam aku, dalam Kristus. Saudara, pada saat Yesus dia datang, banyak orang akan jadi malu, saudara. Karena apa? Imannya itu dia Senin Kamis, entar tenggelam terus, entar timbul lagi kayak kapal selam. Tapi kalau kayak kapal selam 402, akhirnya hancur semua. Yang ada pun binasa di dalamnya. Ya, tetapi kalau engkau ya tenggelam sih boleh tenggelam, tetapi kembali timbul dong. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau ada supaya engkau ya terus hilang. Saat Yesus dia datang, pasti mereka yang hilang itu akan malu untuk berjumpa dengan Yesus. Maka ada guilty, ada tuduhan di dalam kehidupan mereka. Oh, aku tidak layak, aku orang yang berdosa, aku tidak berlayak berjumpa
sudah meninggalkan dia. Hari ini saudaraku, Anda dan saya, pada hari ini Anda dan saya masih berada di dalam kondisi yang normal untuk terus dengan Tuhan, dalam kondisi yang normal, di dalam kesepakatan dengan Kristus untuk terus mengiring Yesus sampai dia datang. Maka saudaraku, engkau akan bangga pada saat Yesus dia datang. Hai sahabatku, masuklah ke tempatku yang sudah kusediakan kepadamu. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jangan kita undur daripada Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita undur daripada siapa? Tuhan. Jangan sekali-sekali kita undur dari Tuhan. Karena Tuhan menjamin keselamatan hidup kita. Amin. Anda mau cari keselamatan di toko, nggak ada yang dijual. Saudaraku, saya setiap malam, setiap hari, saya hanya lihat itu tentang mereka yang sudah percaya Yesus, dan mereka tidak malu. Itu bukan orang-orang kecil, bukan ecek-ecek. Mereka yang guru-guru besar di pesantren, guru-guru besar di universitas, guru-guru besar yang ada di mendidik anak-anak untuk bagaimana hidup dengan Tuhan. Namun saudaraku, pada saat mereka menyelidiki firman Allah, akhirnya mereka ketemu yaitu Yesus di dalam kitab mereka sendiri, dan akhirnya mereka percaya kepada-Nya. Dan sekali dia percaya, dia tidak pernah tinggalkan Kristus, bahkan terus dia percaya sampai Tuhan Yesus datang. Saya yakin dan percaya begitu juga. Jangan sampai sehingga kita yang sudah terdahulu menjadi terkemudian. Tapi mari kita berlomba. Kita berlomba agar supaya kita terus hidup bersama dengan Kristus. Haleluya, Yesus yang kekal. Saudara mau masuk surga? Saya mau masuk surga. Oleh sebab itu hari ini saya masih hidup dan saya masih berdiri di hadapan saudara. Kolose 1 ayat 19 sampai dengan 22. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Silakan. Ayat 19 sampai 22. Ya, silakan dibaca. Karena seluruh kepenuhan Allah Karena semua kepenuhan Allah berkenan diam kepadamu. berkenan diam di dalammu. Amin. Kepenuhan Allah berarti seluruh apa yang menjadi kepunyaan Allah itu akan berdiam di dalam diri kita. Haleluya. Itu satu momen yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Itu adalah suatu penghargaan, penghormatan yang tertinggi bagimu dan bagiku. Haleluya. Amin. Jangan sia-siakan itu. Terus. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu yang sudah hancur, sudah rusak, sudah berantakan itu. Dia perdamaikan, dia betulin lagi. Dan setelah dia betulin dengan sungguh, dia kembalikan lagi kepada posisi dia. Anda dan saya sudah rusak, hancur-hancur. Tetapi dia perbaiki kita. Yang sudah hancur ini diperbaiki, dan akhirnya dia setelah dia perbaiki, dia kembalikan kepada diri dia.
Dahsyat luar biasa. Oh, Anda dan saya berharga, amin. Sangat berharga dan sungguh berharga. Jangan engkau sia-siakan penghargaan Kristus dalam dirimu. Sedikit-sedikit apa? Kecewa. Apa koper itu? Koper apa itu? Artinya apa itu, Pak? Korban perasaan. Oh, korban perasaan. Koper. Wah, luar biasa. Kemarin itu khotbah itu koper. Saya baru tahu koper itu artinya apa? Korban perasaan rupanya. Ada baper, ada koper. Baper itu apa? Perasaan. Bawa perasaan. Korban perasaan. Ya. Jangan itu kita singkirkan semua. Baik baper, korban perasaan, semua kita singkirkan daripada diri kita. Mari kita mau cari apa? Cari muka kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan cari muka kepada manusia. Manusia nggak ada apa-apanya. Begitu, hei, jadi kau pergi, ayo pulang. Selesai sudah. Tapi kalau engkau cari muka kepada Kristus, luar biasa. Begitu Tuhan panggil, kemari. Oh, haleluya. Berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur saya punya rekanan pekerja di tempat ini. Waktu dia sakit pun dia tetap datang beribadah. Dan dia hanya mencari muka kepada siapa? Emang dia cari muka untuk saya? Bukan. Cari muka untuk Kristus. Dan sekarang dia sudah bersama-sama dengan Kristus di surga, yaitu Pak Andreas. Wah, luar biasa. Kita harus bersyukur. Kita harus sungguh-sungguh. Ini menjadi satu contoh teladan bagi jemaat kecil di tempat ini. Amin. Supaya kita lebih maju lagi dengan Dia, lebih maju dengan Tuhan. Amin. Tidak ada apapun saudaraku di dunia ini yang menjamin kehidupan kita. Hanya Yesus yang menjamin. Walaupun kita sakit bagaimanapun juga, hidup kita hanya sementara saja di bumi ini. Tetapi kelak kita akan selama-lamanya di surga. Hidup selamanya atau sementara? Anda berjuang untuk hidup sementara atau hidup untuk selamanya? Ini tiga pilihan. Kalau hidup sementara di bumi ini, ya Anda cari duit sampai terus. Nggak perlu sama Tuhan Yesus. Nggak usah datang gereja. Cari aja duit dari dunia ini. Kesenangannya cari terus. Itu hidup sementara. Setelah itu neraka punya tempat. Tapi kalau engkau cari kehidupan yang kekal, abadi, dia bersama dengan Kristus. Ini tempatnya datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Di sinilah tempatnya beribadah kepada Tuhan. Itu adalah jaminanmu untuk hidup kekal selamanya. Tak ada hidup yang lain. Kekekalan dengan sementara lebih berharga mana? Kekekalan dan sementara lebih berharga mana? Kekekalan. Haleluya. Oh, sebab itu saudaraku ada lagu. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Udah miskin di sini, gak datang ke gereja juga, tambah miskin lagi. Bagaimana bisa kaya di surga? Dia tahu, udah miskin di dunia. Gak datang cari surga. Bagaimana bisa dia kaya di surga? Oleh sebab itu, kalau kita tahu kita sudah miskin di bumi ini, ya mari kita mau cari kekayaan kita di surga. Haleluya. Dan surga itu adalah jaminan untuk hidup kekal, untuk kekekalan selamanya. Bukan jangka waktu 70 tahun enggak. Kekal selamanya. Hanya ada dua jalan. Lebar dan sempit. Lebar menuju neraka, sempit menuju kepada surga. Lebar dikatakan nanti ada 70 bidadari di sana. Ketemu dengan bidadari. Tetapi yang sempit, saudara, gak ada bidadari.
tapi ada sukacita. Haleluya. Ada damai sejahtera, ada damai Kristus di surga sana. Saya kadang-kadang lihat di doa-doa situ, Tuhan ampuni mereka nggak tahu, belum pergi ke surga udah tahu-tahu, wah ada bidadari di surga. Surga yang ada. Ya saudara-saudaraku, di surga tidak ada kawin dan mengawinkan, tidak ada. Semua hal itu adalah ya kita ini semua menjadi pengantin Kristus. Tidak ada kawin dan mengawinkan di surga, tidak ada lagi. Di surga hanya hidup bersama Kristus. Tidak ada lagi yang merasa lapar, haus di surga, tidak ada lagi. Tidak ada lagi di surga itu merasa ya segala macam ya kesusahan, tidak ada lagi. Yang ada hanya damai sejahtera surga kita. Di surga hanya ada pujian dan penyembahan kepada Kristus. Jadi kalau orang Kristen sudah tidak lagi mau menyembah Yesus di bumi ini, hati-hati saudaraku. Nanti di surga dia jadi risih. Akhirnya apa yang terjadi tadi ayat itu bilang apa? Ayat yang tadi ya mereka akan jadi malu jumpa Yesus. Mereka akan jadi malu. Iya toh? Ya. Ayat 1 Yohanes 2 ayat 28 tadi, mereka pasti akan jadi malu saudara untuk berjumpa Tuhan Yesus. Tapi puji syukur kepada Tuhan, engkau dan saya tidak akan malu karena engkau dan saya adalah memiliki tempat itu. Haleluya. Surga itu menjadi milik Anda dan saya. Amin. Siapa yang yakin surga milik Anda? Haleluya. Yesus berkata, jangan beri hatimu terharu, percayalah akan Allah dan percayalah akan takut juga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi dan menyediakan tempat kepadamu, tempat itu kepadamu. Setelah tempat itu sudah tersedia, aku akan kembali dan menjemput kamu, sehingga di mana aku ada di situ pun kamu ada. Kemana aku pergi, jalannya kamu ketahui. Haleluya, luar biasa. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jika mau serius dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh, jangan lagi ada yang kecewa. Haleluya. Kecewa itu ditinggalkan. Jangan ada lagi apa? Koper itu apa? Korban perasaan. Nggak usah lagi punya korban perasaan, nggak usah. Koper kasih tinggal di rumah. Amin. Singkirkan. Saudara, korban perasaan, mari tinggalkan semua itu. Itu pekerjaan setan yang mempengaruhi diri kita sehingga kita menjadi apa? Korban perasaan. Orang yang masih korban perasaan itu adalah orang sombong, saudara. Dan Tuhan marah terhadap orang sombong. Tuhan benci sama orang sombong. Ya, sedikit perasaan tersinggung. Halo? Sedikit tersinggung. Itu koper, saudara. Kita tinggalkan koper itu. Jauh. Haleluya. Apa kata orang, tidak peduli. Yang penting aku mau cari muka sama Tuhan Yesus. Haleluya. Cari muka sama Yesus. Karena Yesuslah yang menjamin hidupmu. Gak ada siapapun yang dapat menjamin dirimu. Haleluya. Baru tadi 19 ya? 20. Sekarang 21 baca. 20 baca 20. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hargailah kematian Kristus. Dia mati untuk apa? Untuk memperdamaikan kita, agar supaya kita yang bercacat dan bercela itu dikuduskan dan disucikannya, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah dalam kekudusan dan kesuciannya. Amin. Sehingga kita berlayar. Tapi kalau kita tinggalkan Yesus, apa jadinya dengan Yesus? Saya harap jemaat dan kecil di sini jangan lagi ada korban perasaan. Jangan lagi ada apa? Jangan tadi bilang apa lagi? Baper itu apa? Bawa perasaan. Bawa perasaan. Kalau bawa perasaan akhirnya jadi koper. Oh begitu ya? Atau saya Kalau terlalu baper jadi koper. ya sudah. Pokoknya yang lurus-lurus saja aku panggil Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Cepat supaya cepat kita juga pulang. Kolose 2, 9 Dan 10. dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh apa? Kepenuhan keilahian. Keilahian atau kealahan. Terus dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ingat itu. Ingat itu, kita sudah dipenuhi di dalam Dia. Kalau orang yang sudah dipenuhi di dalam Kristus, sudah tidak ada lagi persoalan masalah koper dan baper. Semuanya sudah selesai. Hanya Yesuslah yang kupandang. Hanya Yesus saja yang menyelesaikan persoalanku. Hanya Yesus. Kenapa? Karena Dia sudah memenuhi kehidupan kita dengan kemuliaannya. Anda mulia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan Anda mundur daripada Kristus, tapi maju terus sampai Dia datang. Haleluya. Haleluya. Belum selesai. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia kepala seluruh pemerintah dan penguasa di bumi ini. Amin. Dialah kepala. Pemerintahan apapun yang ada di bumi ini, saudaraku, Yesuslah yang kepala. Dan semua pemerintahan harus tunduk sama Dia. Amin. Tapi seringkali pemerintah pun tidak tunduk sama Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah pemerintahan, kita adalah di dalam kerajaan surga. Saudara bukan berasal dari dunia ini. Baca Yohanes pasal 17 mulai ayat 14, 16 dan 17. Yohanes 17 ayat 14, 16 dan 17. Baca itu. Yohanes 17 ayat 14 mulai. 14, 16 dan 17. Baca. Sudah dapat, silakan. Cepat baca, cepat kita pulang. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, Aku telah memberikan firman-Ku kepada mereka, dan dunia membenci mereka. dunia
membenci mereka. karena mereka bukan dari dunia, Karena mereka bukan dari dunia. sama seperti aku. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Amin. Terus ayat 16. 16 dulu. 16. Bukan dari dunia, Mereka bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah